Hari ini tanggal 3 September tahun 2022 pukul 13.30 pemerintah memutuskan untuk menyesuaikan harga BBM subsidi antara lain Pertalite dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter. Ini adalah pilihan terakhir pemerintah. Mestinya uang negara itu harus diprioritaskan untuk memberikan subsidi kepada masyarakat yang kurang mampu. Dari kecil saya nelayan di sini belum pernah beli disubsidi. Belinya warung terus ngecer. Solar subsidi dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter. Ini berlaku 1 jam sejak saat diumumkannya penyesuaian harga ini, jadi akan berlaku pada pukul 14.30. Hanya 1 jam saja usai pengumuman pemerintah, harga baru bahan bakar minyak atau BBM diberlakukan. Harga Pertalite dari semula Rp7.650 per liter, kini naik menjadi Rp10.000 per liter. Sedangkan harga solar subsidi dari Rp5.150 per liter, naik menjadi Rp6.800 per liter. Tak ketinggalan harga Pertamax non-subsidi juga naik dari Rp12.500 per liter menjadi Rp14.500 per liter. Pendapatan kami saat ini jujur Bu lagi berkurang. Artinya hasil tangkapnya ini baik ikan maupun rajungan. Ditambah lagi kenaikan BBM ini artinya membuat juga beban biaya untuk kami melaut itu ya bertambah. Sementara penghasilan kami tidak memenuhi kebutuhan atau biaya untuk modal kami melaut. Gitu. Karena sangat berat banget untuk BBM untuk naik. Sedangkan bahan pokok aja sekarang udah mulai naik kan. Kalau BBM naik otomatis semuanya kan udah makin naik deh kan. Cuma kan mau gimana lagi, namanya semuanya naik, BBM naik, semua naik. Ini adalah sebagian jeritan masyarakat akibat kenaikan BBM. Pemerintah mengaku sudah tidak sanggup lagi menanggung subsidi harga BBM. Presiden Joko Widodo mengatakan, keputusan pemerintah menaikkan harga atau mengalihkan subsidi BBM diakui merupakan pilihan terakhir yang diambil dalam situasi yang sulit akibat gejolak harga minyak dunia. Sebenarnya Presiden sudah menahan bendungan subsidi BBM dari APBN sejak lama. Menurutnya tidak ada negara manapun yang sanggup menyangga subsidi BBM seperti Indonesia. Tapi juga perlu kita ingat, subsidi terhadap BBM itu sudah sangat terlalu besar. Dari 170-an sekarang sudah 502 triliun rupiah. Negara manapun nggak akan kuat menyangga subsidi sebesar itu. Awalnya anggaran subsidi dan kompensasi untuk BBM pada 2022 digelontorkan hanya sebesar Rp152,5 triliun. Namun kini anggarannya membengkak 3 kali lipat menjadi Rp502,4 triliun karena harga minyak dunia yang tinggi. Selain itu, lebih dari 70% subsidi BBM justru dinikmati oleh golongan masyarakat mampu, yakni para pemilik mobil pribadi. Menko Perekonomian periode 2000 hingga 2001, Rizal Ramli menilai kebijakan Presiden Jokowi menaikkan BBM sebenarnya tidak perlu. Kemudian Pertamina sangat tidak efisien. Hitungan saya minimum tidak efisiennya 20%. Ya, mungkin lebih lah. Nah, kalau itu Pertamina dibenerin efisiensinya, terutama dari segi biaya dan cost,
itu bisa menghemat 100 triliun dalam waktu cepat, ya kan? Nggak perlu naikin BBM. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui anggaran subsidi dan kompensasi energi yang mencapai 502,4 triliun rupiah tersebut dinikmati sebagian besar oleh orang kaya. Dari total Pertalite yang disubsidi dengan nilai 93 triliun rupiah kepada masyarakat, 80% atau 80 triliun rupiah dari total Pertalite yang disubsidi dinikmati oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Dan hanya 20% yang dinikmati rumah tangga miskin. Demikian juga dengan solar. Dengan nilai subsidi mencapai 143 triliun rupiah, ternyata dari catatan Kementerian Keuangan, 89% atau sekitar 127 triliun rupiah dinikmati oleh dunia usaha dan orang kaya. Sedangkan 11% lainnya dinikmati oleh rumah tangga. Dari total segmen rumah tangga, ternyata 95% dinikmati rumah tangga mampu dan hanya 5% saja yang dinikmati rumah tangga miskin seperti petani dan nelayan. Sedangkan yang Pertalite juga sama Ibu, Bapak sekalian. Jadi kalau kita bicara tentang Pertalite, 86% atau 80 triliun itu yang menikmati rumah tangga yang top 30%. 86% atau 80 triliun dari total Pertalite yang kita subsidi 93 triliun. 83 dinikmati 30% terkaya. Solar dalam hal ini dari 143 triliun itu hanya 89%-nya atau 127 triliunnya yang menikmati adalah dunia usaha dan orang kaya. Jadi yang orang miskin tadi, kalau kita bicara tentang masyarakat miskin, dari ratusan triliun subsidi itu dia hanya menikmati sangat kecil. Jika harga BBM subsidi tidak naik, risikonya pemerintah harus menambah subsidi energi dan kompensasi. Sri Mulyani lantas mempertanyakan dari mana anggaran tersebut berasal. Yang tadi, jadi kalau Bapak tadi ada yang mengatakan, Bu subsidinya jangan dicabut, kalau nggak salah siapa tadi ya, Pak Sanusi, ya kita nggak nyabut subsidi Pak, duitnya udah 500 triliun habis. Iya kan? Dan pertanyaannya Ibu mau nambah atau enggak gitu. Kalau nambah dari mana anggarannya? Suruh ngutang. Pemerintah mengklaim bahwa harga BBM di Indonesia relatif lebih murah daripada negara-negara di Asia Tenggara. Salah satunya harga BBM di Singapura yang mencapai Rp29.000 per liternya. Berdasarkan data Global Petrol Prices per 29 Agustus 2022, Indonesia berada pada urutan ketiga harga terendah dari rata-rata harga BBM di 9 negara-negara Asia Tenggara. Pemerintah menyebutkan harga keekonomian Pertalite pada Agustus 2022 adalah Rp17.200 per liter. Sementara untuk solar subsidi mencapai Rp17.600 per liter. Harga eceran Pertalite dan solar subsidi sangat jauh lebih rendah dibandingkan harga keekonomiannya. Sehingga pemerintah memberikan subsidi kepada kedua jenis BBM tersebut. Misalnya saja, harga Pertalite yang Rp7.650 per liter disubsidi hampir 10 ribuan per liter oleh pemerintah. Sementara solar subsidi yang sebelumnya dijual Rp5.150 per liter, pemerintah harus mensubsidi sekitar 12 ribuan rupiah. Harga di pompa bensin Rp7.650 per liter. Ya Bu, Bapak ya, dan Ibu sekalian. Kalau ICP 100 dengan nilai tukar 14.450, maka harga Pertalite yang seharusnya itu adalah di Rp14.450 per liter.
kita jualnya hanya 7.650. Perbedaan yang sebesar 6.800 itu yang harus kita bayar ke Pertamina. Itulah yang disebut subsidi kompensasi. Pemerintah mengaku penyesuaian harga dan pengalihan subsidi BBM tersebut bertujuan agar subsidi yang diberikan pemerintah menjadi lebih tepat sasaran. Dengan pengalihan subsidi BBM ini, pemerintah menambahkan bantalan sosial bagi masyarakat. Namun terjadi kebocoran BBM lebih dari 250.000 liter hingga Mei 2022. Subsidi tak tepat sasaran. Nelayan terus melaut meski situasi BBM sedang kusut.